Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Eni Suprihati SPD dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya akan melaksanakan video bimbingan kelompok dengan topik Stop Bullying dengan teknik sosiodrama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk anak-anak. Stop bullying yang lebih mendalam ya. Nah sekarang sebelum kita memulai ya kan, saya sampaikan dulu ya, saya akan menyampaikan dulu tujuannya ya. Tujuannya kita membahas mengenai stop bullying di sini, yaitu adalah supaya anak-anak itu tidak menjadi pelaku bullying ya, begitu juga tidak menjadi korban bullying. Oleh karena itu perlu kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini, yaitu saya akan menerangkan mengenai apa itu bullying, jenis-jenisnya, ya kan? Kemudian sebabnya seperti apa, akibatnya juga seperti apa, dampaknya seperti apa, baik bagi pelaku, korban maupun saksi. Nah, sekarang kita nanti ini saya jelaskan dulu langkah-langkahnya. Kita nanti di sini setelah ini menjelaskan, nanti kalian perlu memerankan ya sebuah drama. Nah, dramanya di sini tentang apa Bu? Tentang stop bullying. Yaitu dimana nanti kalian akan memainkan peran sesuai dengan drama atau naskah yang akan nanti kalian pelajari terlebih dahulu sebelum praktek. Ya. Di situ ada naskah isinya adalah tentang bullying, di mana ada sebuah pertemanan yang menjadi hancur karena ada bullying di dalamnya. Nah,
ini Bu ini tanya dulu, di sini kalian nanti akan memenuhi ya namanya kita bimbingan kelompok, nanti kan harus saling terbuka ya, harus saling terbuka untuk mengungkapkan, kemudian juga untuk lebih aktif di sini. Jadi nggak ada salah satu yang aktif yang satunya diam, tidak. Di sini semuanya nanti harus aktif ya. Kemudian waktunya kita sesuaikan, kita sepakati untuk bimbingan kelompok kali ini ya. Dan nanti sekeluar dari sini ya, bimbingan kelompok ini sudah selesai, kalian bisa menjaga rahasia di mana nanti kita sudah di sini menyampaikan pendapat kita ya, kita harus bisa menjaga rahasia tersebut. Bisa ya? Kompak dulu, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Itu untuk bimbingan kelompoknya nanti aku harus seperti itu ya. Jadi kemudian saya terangkan dulu ya, saya terangkan materinya dulu, yaitu bullying. Bullying itu seperti apa bayangan dulu itu? Bullying itu adalah perilaku tidak menyenangkan ya, baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan ya, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang dilakukan secara terus menerus. Jadi pelakunya itu akan melakukan hal itu tidak hanya sekali, tapi dilakukan berkali-kali itu dengan tujuan menyakiti, membuat tidak nyaman, berarti ya itu. Kemudian bentuk-bentuknya sekarang saya beri ini dulu. Untuk macam-macamnya bullying ada 4. Yang pertama bullying verbal, yang kedua fisik, yang ketiga sosial, 4 cyberbullying. Yang pertama yang verbal. Verbal itu apa artinya? Verbal itu perkataan. Jadi itu adalah sebuah pembulian tapi dilakukan melalui perkataan ya. Dengan cara apa tuh perkataan itu? Satu ya, bisa mengatai atau memanggil temannya dengan sebutan yang tidak pantas. Bisa jadi memanggil temannya dengan memakai nama orang tuanya, pekerjaan orang tuanya ya, atau mungkin dengan melihat fisik temannya. Sebagai contoh apa ini? Kalau memakai fisiknya, mungkin rambutnya keriting, nah terus kemudian botak ya, mungkin kepalanya ya tidak ditumbuhi rambut gitu ya, kemudian dipanggil untuk membuat buliannya, atau mungkin cara jalannya itu bisa enggak? Bisa. Jalannya mungkin agak megol-megol, dipanggilnya dengan sebutan bebek. Nah itu, nah seperti itu termasuk contoh-contoh bully verbal. Nah kamu sudah paham ya. Kemudian yang kedua adalah bully fisik. Bully fisik itu berarti seperti apa? Menjambat, memukul, ya. Ya menendang. Jadi bully fisik itu berarti kita berkenaan dengan korbannya, yaitu dengan apa? Kontak fisik. Jadi tangannya atau kakinya yaitu melukai, menyentuh fisik korban. Itu namanya bullying secara fisik ya. Bisa jadi masalah gitu, atau mungkin juga tadi memukul. Nah itu. Kemudian sekarang yang ketiga ya, ada bullying sosial. Bullying sosial itu dengan cara apa toh? Bullying sosial itu menghasut. Nah, terus kemudian kalau teman kamu ada yang salah satu kemudian sengaja dibiarkan sendiri, itu namanya apa? Mengucilkan. Nah, seperti itu. Mengucilkan itu namanya termasuk di sini bullying sosial. Jadi kamu di dalam kelas, kemudian ada salah satu temanmu yang menurut kamu mungkin aneh gitu ya, atau mungkin kamu tidak suka gitu ya, terus kamu menghasut teman-teman yang lain untuk mengucilkan teman kamu tersebut. Itu namanya bullying sosial ya. Sekarang berikutnya yang terakhir ada cyberbullying. Itu berarti membuli dengan lewat media massa. Nah, media massa di sini macam-macam. Saya kira kamu mesti lebih paham. Ya, apa yang dapat bahasa kalau media sosial itu? WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitter. Itu dengan cara bagaimana? Kalau menggunakan media massa itu? Mengomentari. Nah, mengomentari dengan bahasa yang kasar atau kotor, yang bahasanya negatif, ya itu namanya cyberbullying. Nah,
dampak itu berarti akibatnya ya, kalau orang itu terkena bully atau yang membuli. Nah, di sini nanti ada dampak-dampaknya, ada 3 macam ya. Yang pertama bagi korban, korban dulu ya. Itu bagi korban bullying, yang pertama adalah kesakitan fisik dan psikologis. Ini sebagai contoh untuk yang bullying, 4-empatnya bisa Bu, bisa. Kalau bullying fisik, ya berarti fisiknya sakit ya itu. Ketika dijambak, ketika ditendang, sakit ya. Kemudian jiwanya sakit enggak? Jadi dia sakit hati, meskipun dia tidak berani melawan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan diri. Nah, itu merosot karena dia menjadi tidak pede. Saya kira diolok-olok ya, dipanggil dengan sebutan yang celeneh-celeneh, itu membuat dia tidak pede ya. Yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Nah, itu orang yang menjadi korban itu mesti punya rasa trauma, ketakutan ya. Kemudian takut sekolah. Nah, ini lebih parah lagi, sampai dia tidak berani berangkat ke sekolah ya. Yang berikutnya, ada korban yang mengasingkan diri dari sekolah. Nah, ini malah kasihan banget ini ya korbannya ya, karena dia harus menyendiri, dia merasa untuk dekat dengan temannya tidak berani ya. Kemudian menderita ketakutan sosial. Nah, ini dia semakin banyak minder, kemudian juga menarik diri dari pergaulan ya. Kemudian yang terakhir, dampak yang paling luar biasa ini ya, yang sangat parah adalah timbul keinginan untuk bunuh diri ya, bahkan mengalami gangguan jiwa sampai stres di jalan-jalan itu ya. Sekarang berikutnya untuk pelaku bullyingnya. Nah, untuk pelakunya tadi, untuk korbannya, pelakunya seperti apa toh untuk dampaknya. Nah, yang pertama itu pelaku bullying atau perundungan akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ini ketika mereka bebas membuli temannya dan tidak ada yang mengingatkan, bahkan tidak ada teguran, maka si pelaku akan merasa seperti itu. Merasa apa tadi? Berkuasa. Betul. Jadi dia merasa bahwa dia akan semakin kuat dan berkuasa, bahkan bebas, tidak ada teguran ya. Yang kedua, ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Ini contohnya sebagai apa ini? Wah ya betul, jadi preman. Kebanyakan ya seperti itu. Jadi kalau dari sekolah dia menjadi pelaku bullying, tidak ada nggak ada teguran, bahkan nggak ada tindak ya, tidak ditindak secara tegas, maka dia akan mempunyai potensi ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi pelaku bullying yang lebih merajalela, yaitu kalau tadi sebagai seorang preman. Nah, sekarang menjadi yang ketiga adalah dampak bagi saksi. Bagi saksi bullying, ini saksinya akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan yang berat, ya, tekanan psikologisnya. Karena apa? Dia melihat temannya menjadi korban bully, dan dia merasa takutnya. Di sini tekanannya karena apa? Dia takut terhadap pelaku. Karena apa? Dia sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Karena dia tadi sebagai saksi, tadi pelakunya dia saksi, jadi dia akan nanti takutnya dia akan membocorkan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, atau kepada ibu guru, maka dia merasa ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Sekarang yang ketiga adalah dapat mengalami penurunan prestasi di kelas ya, karena dia terlalu memikirkan ketakutannya tadi, akhirnya dia tidak menjadi fokus, terlalu ketakutan, terlalu cemas ya, akan menjadi dan juga tertekan dia. Itu ya. Sekarang untuk upayanya, bagaimana cara mencegah itu? Dilihat keluarga bagaimana? Kalau kamu lihat kamu dengan saudara kamu ya, nanti kamu, bapak kamu, ya kamu. Jadi kalau anak di rumah itu saling sayang dengan saudaranya, meskipun di rumah juga mungkin guyon ya, dengan saudaranya, mungkin manggil saudaranya juga kadang-kadang agak nyeleneh, tapi di situ tidak dengan tujuan untuk merendahkan atau membuli, tetapi hanya untuk sekedar guyon saja ya. Itu, dan bangunlah kasih sayang antar anggota keluarga. Itu nanti akan membuat kalian itu dimanapun juga sayang dengan teman-temannya. Itu yang kalau dari pihak keluarga.
ya. Kemudian kalau di sekolah seperti ini, kamu dengan teman-teman kamu harus menganggap teman kamu itu juga teman yang kamu sayangi. Kamu menganggap mereka juga seperti saudara kamu. Jadi jangan malah ada salah satu siswa atau beberapa yang kalian itu seolah-olah menganggap mereka itu adalah sebagai korban. Sasaran selanjutnya itu si dia itu nanti yang akan saya jadikan sasaran atau korban berikutnya, itu jangan ya. Jadi tumbuhkanlah rasa sayang kalian kepada teman-temannya juga ya, itu di sekolah. Kemudian kalau andaikan kalian sebagai korban atau sebagai saksi melihat seperti itu, merasakan kamu sebagai korban dibully teman kamu, apa yang akan kalian lakukan ketika di sekolah? Lawan ada gurunya. Pada wali kelas boleh? Boleh. Pada guru BK? Boleh. Pada guru yang lain? Boleh. Ya, jadi jangan diam saja ya. Karena pelaku bullying itu mestinya mereka lebih pintar. Ketika ada guru mereka berlaku baik-baik saja dengan teman-temannya. Tapi ketika nggak ada gurunya, bisa jadi mereka akan melakukan pembulian. Dan nanti kalian semuanya, Bu ini berharap nanti semua yang ada di sini bisa menjadi istilahnya pilar ya. Kamu menjadi anak-anak yang bisa mencegah bullying di kelas ataupun di sekolah ini ya. Dengan cara apa tadi? Ketika ada teman kamu yang dibully, udah langsung aja kalian tengahi. Pelakunya langsung kalian ingatkan, tegur. Kalaupun kalian tidak berani langsung menegur, kalian bisa langsung melaporkan kepada guru ya. Siapapun Bapak Ibu yang ada di sekolah ini bisa kalian untuk matur ya, jangan usah takut. Enggak, ini Bu enggak mau ke ruang guru, masih jauh, itu nanti kasihan Bu sudah terlanjur dibully. Siapapun yang kalian lebih dekat dari kelas langsung melihat Bapak Ibu dan langsung kalian lari melaporkan. Jangan biarkan pembulian itu akan berlangsung secara terus-menerus atau terulang lagi ya. Itu yang pertama. Kemudian jadilah anak-anak yang menjadi contoh, tidak membuli temannya. Itu ya. Itu jadi kalau kalian nanti bisa menegur temannya, saya yakin kamu akan menjadi model, akan menjadi saya itu adalah contoh yang patut untuk diteladani, tidak menjadi pelaku bullying. Itu ya. Itu sudah paham sampai di sini? Ya. Nanti sebelum kita mempraktekkan peran tersebut, nanti sebelum itu kita tanyakan dulu, sudah siap untuk mainkan dramanya? Siap? Siap. Ya. Sebelum kita lakukan, ini ada naskahnya, saya bagi dulu ya. Ya, berapa semua? Oke, ini skenario ya, nanti coba dipahami sebentar. Di sini ada kisah Upin Ipin. Ya, biasa kalian lihat ya di televisi. Nanti silakan dibagi sesuai dengan perannya masing-masing ya. Setelah dibaca, oke, dibaca dulu ceritanya seperti apa yang harus kalian perankan. Nah, oke, sudah ya. Ini saya tanya dulu. Yang berperan sebagai Fizi. Oh ya, Angga ya. Angga sebagai Fizi. Ihsan? Bagas. Upin? Oh ya, Rangga. Kemudian Ipin? Adila. Jarjit? Zainal Ali. Oke. Kemudian yang berperan bagi Mene? Naisila. Susanti? Orisda. Devi? Rahma. Kemudian Dinda? Asana. Dan Yohana? Oh, Martis ya. Oke. Sudah sesuai dengan perannya ya? Sudah dibaca semua? Sudah dipahami. Nah, sekarang kita praktek ke luar. Silakan untuk kita praktek. Oke. Yuk kita mulai prakteknya.
pada buku pinjaman dengan baik. Berawal dari situlah, si Esan yang awalnya dekat sekali dengan Visi menjadi benci sekali dengan Visi. Meskipun Visi sudah meminta maaf ke Esan, berbekal sakit hati itu, si Esan membesar-besarkan masalah buku itu dengan menyebarkan kesenaikannya si Visi, serta menghasut teman-temannya untuk membenci dan mengucilkan Visi dimanapun. Satu persatu, temannya pun terhasut dengan ucapannya si Esan. Tapi ada Meme yang melawan ajakan dari Esan. Meme pun menengahi perselisihan mereka dan berusaha membela si Visi. Akhirnya terdapat dua kubu. Satu kubu dipimpin oleh Esan yang ingin membuli dan kubu satunya dipimpin oleh Meme yang membela Visi. Kubu Meme terdiri atas Upin, Jerjit, dan Devi. Sedangkan di kubu Esan ada Esan, Ipin, Susanti, Dinda, dan Yohana. Bagaimana perjuangan kubu Meme untuk menghentikan pembulian yang dilakukan oleh Esan dan membuat persahabatan mereka untuk kembali? Saksikanlah drama kami dari kelas 9A SMP Negeri 3 Pulau Pulau. Kita pada hari ini dengan cara kita bersama-sama. Ya, kita tutup. Tolong dibimbing salah satu bagian doa. Ya. Silakan. Siap, doa mulai. Dengan saya, tidak perlu jalan salam. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke masing-masing. Semoga selamat sampai akhir. Jangan layang-layang, mari kita lihat. Ayo kita ikut bermain yuk. Tidak bisa, aku belum selesai baca buku. Aku takkan baca buku karena punya. Habislah kamu Visi, nanti dimarahi Bu Guru. Tenang, nanti aku pinjamin. Tapi janji ya, jaga, jangan sampai rusak. Janji, terima kasih, San. Esan, tadi kan kamu mau janji pinjemin buku kepada Visi. Oh iya, ini bukunya Visi. Tapi jaga dengan baik ya. Ya, masih kan. Ayo kita pulang, udah sore. Iya. Esan, bikin aku. Jangan rusak. Visi. Esan, maafin aku. Gak mau. Itu buku sejarah TV saya, udah kamu rusak.
Udah ayo kita pulang aja. Ayo pulang yuk. Ngomong apa? Ngomong gak tau. Kan tuh visi maafin ngono no, harus ngono. San, visi itu maafin dulu. Nggak mau, dia udah ngerusak buku aku. Tapi kan dia nggak sengaja. Iya. Tapi kan dia udah ngerusak buku yang jadi saya kasih. Tapi dia kan nggak sengaja. Enggak, aku nggak mau sama dia. Seandainya kamu tahu ya, dia itu sudah ngomongin kalian di belakang. Masa sih? Kok visi begitu sih? Visi kan nggak sengaja. Aku nggak mau maafin. Maafin dulu. Kan visi juga nggak sengaja. Iya, maafin, kasihan. Kasihan dia. Enggak, aku nggak mau maafin. Dia udah rusak buku aku. Dia janji nak jaga, tapi dia udah rusak. Kan dia nggak sengaja. Jadi kalian tahu ya, dia tuh udah ngomongin kalian di belakang. Suka ngomongin kalian. Masa sih? Emang begitu ya? Kok visi begitu sih? Iya. Iya, kalau kalian tahu tuh Visi juga jorok, dia suka Dia ngompol. suka ngompol ya. Kalian jangan berteman dengan Visi ya semua. Kalian udah digosipin di teman-teman yang lain. Oh ya. Dua.
kamu profesor. Maaf ya sisi dan ngapain kamu jorok ya. Maafin aku ya Visi. Maafkan aku ya Visi. Aku juga minta maaf ya Visi. Udah, sekarang kita kan sudah baikan. Janji ya setelah ini nggak ada yang membuli. Iya. Ayo kita maafan. Maaf. Otot maksudnya ya. Persembahan drama Stop Bullying dari kami kelas 9A SMP Negeri 3 Pulau Kulon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemainan peran tadi ya, ini Bu Eni ingin kalian mengisi lembar evaluasi setelah tadi kalian memainkan perannya dengan sangat antusias ya, dengan aktif. Nanti kalian isi di sini, dibaca satu persatu pernyataannya, kemudian kalian jawab sesuai dengan kalian centang, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke, saya berikan dulu. Kasih nama dan kelas. Tulis dulu. Kasih nama dan kelas. Ini dari hasil bimbingan kelompok pada hari ini ya, kalian sudah memainkan peran dengan cukup baik, kemudian juga sudah mengerti tentang materi bullying. Nah, ini untuk sebagai penguatan kita ya, penguatan kita mengenai materi ini. Yang pertama, tadi apa yang dimaksud dengan bullying? Menyenangkan, secara terus menerus ya, dan bisa berupa 4 macam tadinya. Coba disebutkan untuk macam-macam bullyingnya. Sosial, betul. Nah, kemudian dampaknya baik bagi pelaku, bagi korban, bagi saksi. Ya,
itu semuanya berkaitan dengan fungsi sosialnya ya. Untuk korban dan saksi merasa tertekan, depresi, kemudian gangguan mental, kemudian sampai bunuh diri ya. Itu untuk korbannya ya. Saksi juga sama. Kemudian sebagai pelakunya, dia akan merasa sebagai penguasa ya, dan menjadikan dia semakin semena-mena ya. Ya, jadi sudah sangat paham semuanya. Kemudian sekarang upayanya untuk mencegah ketika kamu melihat hal seperti itu dengan cara melaporkan ya. Itu adalah untuk langkah selanjutnya dengan cara melaporkan. Tetapi untuk membangun hubungan dengan pertemanan supaya kamu nggak terjadi dengan pembulian, itu dengan cara apa? Dengan cara tadi apa? Menyayangi ya. Menyayangi teman-temannya seperti saudara sendiri. Nah, itu dibangunlah pertemanan dengan sebaik mungkin supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya pembulian. Terima kasih untuk hari ini. Semoga saja kita bisa mencegah pembulian baik itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat ya. Jadi nanti kalian tidak akan menjadi seorang pelaku bully, tidak akan menjadi korban pembulian juga, dan juga ketika menjadi saksi kalian tidak boleh atau tidak hanya berdiam diri, tetapi silakan untuk segera bertindak ya. Ketika kamu sudah mentok tidak berani untuk menegur sendiri, silakan melaporkan kepada Bapak Ibu guru ya, masih boleh. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, jadi sudah paham semua ya? Ya. Oke, terima kasih untuk bimbingan kamu hari ini. Asal tadi masih diingat ya, di sini kita saling terbuka, aktif, kemudian ada satu lagi tadi ada menjaga kerahasiaan. Jadi ketika kamu sudah keluar dari ruang BK ini, ketika nanti tidak ada yang namanya pembahasan di luar sana ya, karena kamu sudah berjanji untuk saling menjaga kerahasiaan. Terima kasih untuk semuanya, sudah sangat bagus untuk hari ini dan kelompoknya. Dan nanti ketika kalian ingin lebih mendalam lagi, kok saya ada yang masih mengganjal dulu, tapi saya ingin sendiri untuk konseling dengan Bu Eni, boleh namanya dengan menggunakan konseling individu. Jadi kalian bisa membuat janji dengan Bu Eni ya, lewat WA boleh, langsung datang ke ruang BK boleh ya. Itu saya cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hati-hati. Pulangnya hati-hati.